Fire mission 672, over. Fire mission battery, 0, range 47. 1720! 1720, send! And our goal is not enough. Halo pemirsa, kembali bersama saya Mimin Black. Dimana lagi kalau bukan di channel yang penuh kegelapan, yaitu channel The Black Cinema. Kali ini Mimin Black akan mengulas film yang berjudul Danger Close: The Battle of Long Tan, yaitu film yang disutradari oleh Cliff Stenders. Film kali ini bersetting di Vietnam tahun 1966 yang menceritakan tentang dikirimkannya prajurit tentara Australia dan Selandia Baru ke Vietnam Selatan. Mereka diminta untuk membantu sekutunya yaitu Amerika dan Vietnam Selatan dalam peperangan melawan Vietnam Utara yang dikuasai oleh komunis. Pasukan ini berjumlah 108 orang yang dipimpin oleh Mayor Harry Smith. Mereka merupakan campuran dari wajib militer dan relawan yang masih muda dan belum berpengalaman. Kebanyakan dari mereka juga belum pernah melihat pertempuran sebelumnya. Seperti biasa, sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah beserta loncengnya biar nggak ketinggalan video dari Mimin Black selanjutnya. Jangan lupa juga klik tombol like jika kalian suka dan tulis komentar kalian di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang dan membuat Mimin Black bahagia. Nah, kalau sudah, mari langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan latar di Nui Dat, pangkalan satuan tugas pertama Australia pada 17 Agustus pukul 2.43 dini hari. Kala itu, nampak Mayor Harry sedang menulis sesuatu di atas kertas. Tiba-tiba terdengar ledakan mortir menyerang pangkalan. Mayor Harry pun bergegas keluar dan memerintahkan pasukan untuk berlindung. Kemudian, dia segera mencari informasi dari mana arah mortir tersebut datang kepada para tim ahli koordinat. Sersan Bob yang berada di camp Peleton 11 juga keluar dari tenda untuk melihat dari mana serangan mortir itu berasal. Ketika dia kembali masuk ke camp, seketika dia dibuat geram oleh Letnan Sharp dan 3 prajurit lainnya yang masih saja asik bermain kartu tanpa menghiraukan serangan musuh. Karena kesal, dia pun akhirnya menggebrak meja yang dipakai untuk bermain kartu dan menyuruh mereka bersiap pada posisinya. Di tengah serangan mortir yang terus berjatuhan, kita diperlihatkan dengan tingkah 2 orang prajurit yang sangat menggemaskan, yaitu Paul Large dan Grimes. Alih-alih bersiaga, mereka malah asik mengobrol sambil meminum bir. Nah, ketika sedang asik minum, secara tidak sengaja, Large menarik pelatuk senapan hingga menimbulkan suara tembakan. Dia pun langsung berpura-pura menembak musuh yang sebenarnya tidak ada, alias halu saja. Hal itu membuat Mayor Smith marah dan memerintahkan salah satu prajurit untuk mencari tahu siapa orang halu itu yang tentu saja adalah Large. Setelah menemukan koordinat asal serangan mortir, Mayor Harry kemudian menghubungi markas yang dilanjutkan ke divisi penembakan. Range 2905. Alhasil, tembakan artileri pun langsung dilambungkan dan tepat mengenai sasaran. Keesokan harinya, Kolonel Colin Townsend merencanakan operasi yang dinamakan Operasi Vendetta, yaitu operasi untuk mengejar musuh yang berada di kebun karet Long Tan. Mayor Harry sempat menawarkan Kompi Delta yang dia pimpin untuk menjalankan tugas ini, namun ditolak oleh Kolonel Townsend. Dia justru memilih Kompi Bravo yang dipimpin oleh Mayor Noel untuk menjalankan operasi ini. You blokes with me in 11 platoon. Pada malam harinya, Kompi Bravo melaporkan bahwa tugasnya selesai dan akan dilanjutkan oleh Kompi Delta di keesokan harinya. Bersamaan dengan itu, Mayor Harry menemui Brigadir Oliver David Jackson dan mengungkapkan bahwa dia ingin dipindah tugaskan. Dia merasa keberatan dengan pangkat dan dedikasinya yang tinggi harus memimpin prajurit lulusan wajib militer. Namun, Brigadir David menolaknya dan memerintahkan dia untuk tetap melanjutkan tugasnya memimpin Kompi Delta. Keesokan harinya, Mayor Harry bersama pasukan 1 kompi berangkat menuju ke arah serangan mortir tadi malam. Singkat cerita, mereka sampai di titik tempat asal mortir ditembakkan oleh musuh, yaitu di daerah bernama Long Tan.
Di sana terlihat sisa puing bekas ledakan dan jejak darah yang mengarah ke jalan besar. Kapten Jack pun langsung memerintahkan Letnan Sharp untuk mengikuti jalan besar memimpin peleton 11 bersama dengan Sersan Bob. 11 platoon, form up on me. Setelah menyeberangi sungai dan memasuki hutan karet, mereka bertemu dengan pasukan musuh yang berjumlah 6 orang. Dan mereka pun langsung menembak salah satu dari mereka. Akan tetapi, mereka berhasil kabur. Letnan Sharp langsung melaporkan kejadian ini ke Mayor Harry dan disambut dengan perintah untuk langsung mengejar mereka. Peleton 11 terus berjalan ke arah perginya tentara Vietnam hingga mereka menemukan sebuah gubuk yang tak berpenghuni. Ketika mereka sudah melewati gubuk itu, tiba-tiba datang tembakan dari arah depan yang tepat mengenai 2 orang prajurit peleton. Kontak senjata pun terjadi di antara mereka. Melihat musuh yang semakin mendekat, Letnan Sharp meminta agar divisi penembakan mengirimkan rudal ke arah musuh. Setelah koordinat ditentukan, divisi penembakan langsung dengan sigap meluncurkan beberapa rudal ke arah mereka. Akan tetapi, musuh ternyata berjumlah sangat banyak sehingga tembakan rudal itu tidak cukup untuk memukul mundur tentara musuh. Peleton 10 yang diperintahkan untuk membantu peleton 11 terlihat sudah semakin mendekati pasukan musuh yang mengepung peleton 11. Dari arah belakang, mereka langsung menembaki pasukan Vietnam. Namun sialnya, mereka mendapatkan balasan dan pesawat radio yang mereka bawa tertembak peluru yang menyebabkan radio itu rusak, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan pasukan yang lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bertahan di tempat itu karena mereka tidak dapat bertindak tanpa alat komunikasi. Kondisi mereka pun kini sama dengan peleton 11. Kondisi ini terus berlangsung hingga peleton 11 hampir kehabisan amunisi. Sersan Bob akhirnya meminta bantuan artileri kepada Mayor Harry untuk menahan musuh yang terus maju ke depan. Mayor Harry pun memerintahkan divisi penembakan agar kembali mengirim artileri ke koordinat yang kali ini lebih dekat karena musuh yang terus maju. Artileri pun dikirimkan dan berhasil memukul mundur tentara Vietnam untuk sementara. Peleton 12 yang sedari tadi bergerak maju menuju markas Kompi Delta akhirnya tiba. Dari arah yang berbeda terlihat Hornung, sang operator radio peleton 10, datang dengan memegangi luka tembak di pundaknya. Dia kemudian menjelaskan bahwa radionya rusak sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Sementara itu, peleton 11 yang sedang mengevakuasi prajurit mereka yang terluka, tiba-tiba dikejutkan dengan tembakan yang berasal dari sniper yang berada di dalam gubuk. Mereka pun langsung menghujani gubuk itu dengan tembakan hingga sang sniper pun tewas. Namun, ibarat pepatah mati satu tumbuh 1000, tentara musuh yang diperkirakan berjumlah 1 batalion berlari serentak dari 3 arah mengepung mereka. Di tengah kepanikan, Sersan Bob meminta bantuan agar dikirim tank dan serangan udara. Mendengar berita itu dari radio, Brigjen Townsend yang berada di markas langsung meminta untuk dihubungkan dengan pangkalan udara Amerika untuk meminta bantuan. Tak berselang lama, bantuan pun datang dari pasukan udara Amerika. Ketika pesawat sudah berada di sekitar area mereka, Mayor Harry memerintahkan agar memberikan tanda lokasi dengan meledakkan granat asap. Namun sial, granat asap yang mereka lempar ternyata tidak berhasil meledak sehingga pilot pesawat jet pun bingung dan tidak tahu di mana harus melepaskan rudalnya. Akhirnya, rudal pun dilepaskan secara asal-asalan dan berakhir sia-sia karena sama sekali tidak mengenai musuh. Namun karena ledakan yang terjadi begitu besar, alhasil dapat menahan serangan tentara Vietnam untuk sementara. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh mereka untuk merapatkan barisan. Tak berselang lama, sayup-sayup terlihat musuh berlari untuk kembali menyerang mereka dengan mengepung dari semua sisi. Karena putus asa melihat musuh yang begitu banyak, Sersan Bob meraih radio dan meminta agar artileri dijatuhkan di posisi mereka.
Permintaannya pun langsung ditolak oleh Mayor Harry. Akan tetapi, Sersan Bob kembali meyakinkan jika artileri tidak diarahkan ke posisinya, mereka semua akan mati di tangan tentara musuh karena amunisi mereka yang sudah habis dan tak mungkin untuk melawan mereka. Setelah sekian lama mempertimbangkan, Mayor Harry akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permintaan Sersan Bob. Tembakan pun diluncurkan ke arah peleton 11 dan sejak saat itu, Sersan Bob tak dapat lagi bisa dihubungi. 4-2, this is 4. Over. 4-2, acknowledge, over. Bersamaan dengan kejadian itu, hujan tiba-tiba turun seakan langit ikut merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Masih diselimuti kesedihan, tiba-tiba datang serangan tembakan dari musuh dan mengenai salah satu prajurit. Mayor Harry segera meminta agar dikirim bantuan dari markas. Seolah gayung tak bersambut, Brigadir David justru memerintahkan agar peleton 11 untuk kembali ke pangkalan. Namun karena Sersan Harry merasa sudah terlalu banyak prajurit yang gugur, dia tidak mau meninggalkan mereka dan akan tetap maju menjemput peleton 11. Mayor Harry pun mengatur strategi dengan memerintahkan sebagian pasukan agar menyusul peleton 11 dengan Large sebagai pemimpinnya. Kemudian dia memerintahkan Ekel untuk mengirim radio ke lokasi peleton 10. Melihat persediaan amunisi sudah habis, Mayor Harry kembali menghubungi pangkalan dan meminta agar dikirim amunisi. Namun sekali lagi dia justru disuruh oleh Letkol Townsend untuk mundur ke pangkalan. Letnan Robert sebagai pilot helikopter yang mendengar hal itu langsung berinisiatif untuk mengirim amunisi kepada Kompi Delta meskipun tidak mendapatkan izin. Sementara itu, Ekel yang berhasil membawa radio ke peleton 10 langsung menyerahkannya ke Sersan Kendall dan dia pun menghubungi Kompi Delta. Menerima kabar dari Sersan Kendall, Mayor Harry pun langsung memerintahkan peleton 10 agar mundur ke lokasinya. Di pangkalan, kita diperlihatkan Letnan Robert sedang mempersiapkan amunisi yang akan dibawanya. Meskipun sempat mendapatkan serangan dari musuh, dua helikopter itu berhasil mengirim amunisi dengan selamat. Mayor Harry segera memerintahkan untuk membagikan kepada masing-masing prajurit dan memastikan semuanya mendapatkan amunisi. Sementara itu, Paul Large dan pasukan bertemu dengan musuh di perjalanan menuju peleton 11. Singkat cerita, mereka berhasil memenangkan pertempuran itu. Tak berserang lama, terlihat sayup-sayup segerombolan orang berjalan dari balik asap. Ternyata mereka adalah Sersan Bob dan prajurit peleton 11 yang masih hidup. Dengan penuh kegembiraan, Large dan teman-teman pun langsung menghampiri mereka. Baru saja Bob menyalakan rokoknya, tiba-tiba datang tembakan dari musuh dan mengenai salah satu prajurit. Baku tembak pun kembali terjadi. Melihat bahwa tentara musuh sangat banyak dan persediaan amunisi sangat terbatas, mereka pun akhirnya mundur ke peleton 12. Semua pasukan pun akhirnya berkumpul menjadi satu. Berita tentang selamatnya anggota peleton 11 kemudian diteruskan ke pangkalan oleh Mayor Harry sekaligus meminta bantuan agar dikirimkan tank untuk melawan musuh yang jumlahnya sangat banyak. Namun lagi-lagi drama terjadi karena Kapten David kembali menolaknya. Namun kali ini Kolonel Townsend bersikeras agar pangkalan tetap mengirim tank dan dia sendiri yang akan memimpinnya. Mereka pun berangkat dan perkirakan akan sampai dalam waktu 1 jam. Sementara itu, di medan perang, terlihat Mayor Harry sedang mendengarkan curhatan Large yang sedang sangat ingin pulang karena akan melangsungkan pernikahan dengan tunangannya setelah tugasnya selesai di Vietnam. Setelah itu, terdengar musuh meniup trompet tanda pertempuran pamungkas akan bergema. Mereka berlari mendekat ke pertahanan Kompi Delta tanpa ada rasa takut sama sekali. Mayor Harry pun mengatur strategi dan memerintahkan agar semua pasukan berkumpul membentuk lingkaran. Bagaikan ayam di dalam lemper, pasukan Mayor Harry ini sudah dikepung dari segala penjuru. Pertempuran pun pecah dan suara tembakan terus bersambut bagaikan alunan musik kematian yang sangat menyeramkan.
Naas, ternyata si tengil large ini terkena tembakan di kepala dan semua impian tentang pernikahannya pun sirna begitu saja. Pertempuran terus berlangsung sangat sengit. Hingga pada saat pasukan Mayor Harry ini sudah di ujung tanduk dan hampir dipastikan akan binasa, tiba-tiba datanglah tank yang selama ini mereka tunggu dan langsung berbalik membinasakan seluruh pasukan Vietnam. Mayor Harry dan pasukannya pun akhirnya berhasil selamat. Dan di akhir film, kita diperlihatkan seluruh pasukan sedang berkumpul dan satu persatu dari mereka dipanggil agar mengetahui siapa saja yang masih hidup. Dan setelah itu, film pun selesai. Oke, mungkin masih banyak cerita yang belum bisa Black ceritakan dengan detail. Untuk lebih merasakan drama di dalam film ini, Black sarankan agar kalian nonton langsung filmnya ya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.